Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari rakyat peristiwa yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Soekarno dan Muhammad Hatta adalah perwakilan bangsa yang menjadi aktor pribadi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Momen bersejarah ini tidak lepas dari peran para pahlawan lainnya seperti Sayuti Melik, Ahmad Subarjo, Sukarni, dan B.M. Dia. Banyak pihak yang ikut terlibat dalam peristiwa tersebut, tidak terkecuali pihak dari luar bangsa Indonesia, yaitu Jepang. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, turut membantu proses perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Keterlibatan Laksamana Maeda terjadi karena pada saat perumusan teks proklamasi, rumah milik Tadashi Maeda menjadi tempat kumpulnya anggota PPKI, golongan muda, serta beberapa pemimpin pergerakan. Di ruang makan Laksana Maeda dirumuskan naskah proklamasi Indonesia yang merupakan pemikiran tiga tokoh yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dari hasil pembicaraan ketiga tokoh nasional tersebut, disepakati dialog pertama berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Dalam perumusan proklamasi yang semula akan diberi judul Makluman Kemerdekaan, akhirnya berganti menjadi Proklamasi atas saran Iwakusuma Sumantri dengan berbagai pertimbangan bahwa jika menggunakan kata maklumat akan berarti suatu keputusan dari suatu badan atau perintah, sedangkan saat itu yang diperlukan adalah sesuatu yang mencerminkan keputusan suatu bangsa yang menyatakan kebebasan dari penindasan penjajah dan menunjukkan keberadaan bangsa Indonesia yang merdeka. Di dalam naskah proklamasi, kalimat per kalimat lahir dari suatu kesepakatan yang mengatasnamakan bangsa Indonesia. Sebut saja pada kalimat pertama tertulis jelas, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Kata-kata keramat itu dibulatkan dalam bentuk coretan dan tulisan tangan yang merupakan amanat penderitaan Indonesia. Sehingga memberi makna kemerdekaan beroleh bukan hasil pemberian dari bangsa lain, tetapi merupakan suatu pernyataan bentuk tekad kemauan bangsa untuk menentukan nasibnya untuk merdeka dalam segala hal. Naskah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, lalu Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo yang berperan mendikte isi teks proklamasi tersebut. Setelah teks proklamasi ditulis tangan oleh Soekarno, naskah tersebut disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Terdapat perbedaan antara naskah yang ditulis tangan oleh Soekarno dan yang diketik oleh Sayuti Melik. Pertama, naskah yang ditulis tangan terdapat coretan pada kata penyerah seakan yang dicoret lalu menjadi diselenggarakan. Naskah ini pernah hampir terbuang, namun pada awal dasawarsa 1960-an, Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Sekretariat Negara berhasil mendapatkannya dan menyimpannya di ruangan khusus. Kedua naskah ketikan Sayuti Melik merupakan dokumen yang diketik Muhammad Ibnu Sayuti alias Sayuti Melik. Sayutilah yang mengusulkan untuk mengganti tulisan Wakil-Wakil Bangsa Indonesia menjadi atas nama Bangsa Indonesia, serta tulisan dan tanda tangan Soekarno-Hatta, juga penambahan hari 17 bulan 8 tahun 05, kesamaan naskah tersebut pada penulisan tahun 05 yang merujuk pada tahun Showa Jepang 2605. Naskah ini tentu saja tanpa coretan dan tulisan. Tulisan proklamasi diketik huruf kapital, beda dengan naskah proklamasi tulisan tangan. Bulan Ramadan, pagi hari pukul 05.00, tepatnya hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, fajar memancar di ufuk timur, embun pagi masih menggelantung di tepian daun. Para pemimpin bangsa dan para tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan setelah merumuskan teks proklamasi ke dini hari. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia hari itu di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta,
pada pukul 10 pagi, Bung Hatta sempat berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers dan kantor-kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia menjelang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Suasana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 cukup sibuk. Wakil Wali Kota Suwewirjo memerintahkan kepada MP Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti mikrofon dan beberapa pengeras suara, sedangkan Sudiro memerintahkan kepada S. Suhut untuk mempersiapkan satu tiang bendera. Karena situasi yang tegang, S. Suhut tidak ingat bahwa di depan rumah Soekarno itu masih ada 2 tiang bendera dari besi yang tidak digunakan. Ia justru mencari sebatang bambu yang berada di belakang rumah. Bambu itu dibersihkan dan diberi tali lalu ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah. Bendera yang dijahit oleh tangan Nyonya Fatmawati Soekarno sudah disiapkan bentuk dan ukuran. Bendera itu tidak standar karena kainnya yang berukuran tidak sempurna sebab memang kain itu awalnya tidak disiapkan untuk bendera. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Rumah Soekarno telah dipadati oleh sejumlah pemuda dan rakyat yang berbaris teratur. Beberapa orang tampak gelisah, khawatir akan adanya pengacau dari pihak Jepang. Matahari semakin tinggi, proklamasi belum juga dimulai. Waktu itu Bung Karno dalam kondisi sakit dan baru tidur setelah merumuskan teks proklamasi. Para undangan telah banyak berdatangan, rakyat yang telah menunggu sejak pagi tidak sabar lagi. Mereka yang diliputi suasana tegang berkeinginan keras agar proklamasi segera dilakukan. Para pemuda yang tidak sabar mulai mendesak Bung Karno untuk segera membacakan teks proklamasi. Namun Bung Karno dengan enggan membaca teks proklamasi tanpa kehadiran Muhammad Hatta. 5 menit sebelum acara dimulai, Muhammad Hatta datang dengan pakaian putih-putih dan langsung menuju kamar Soekarno. Sambil menyambut kedatangan Bung Hatta, Bung Karno bangkit dari tempat tidurnya lalu berpakaian. Ia juga mengenakan setelan putih-putih. Kemudian keduanya menuju tempat upacara. Upacara itu tanpa protokol. Latif Hendraningrat, salah seorang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi. Untuk berdiri serentak, semua berdiri tegap. Dengan sikap sempurna, Latif kemudian mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membacakan teks proklamasi. Kemudian teks proklamasi pun dibacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Surastri Karma Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera. Ia menolak. Ia mengatakan lebih baik seorang prajurit yang mengibarkan bendera. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hendraningrat S. Suhut lalu mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan. Mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif Hendraningrat, bendera dinaikkan perlahan-lahan tanpa ada yang memimpin. Para hadirin dengan spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dikerek dengan lambat untuk menyesuaikan dengan irama lagu Indonesia Raya yang cukup panjang. Seusai pengibaran bendera, dilanjutkan dengan pidato sambutan Wali Kota Suwirjo dan Uwarti dan dalam artikelnya, sebagaimana dimuat dalam Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia yang dipublikasi pada tanggal 17 Agustus 2019, mengungkapkan setelah upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan, ada sepasukan barisan pelopor yang berjumlah kurang lebih 100 orang di bawah pimpinan S. Brata masuk ke halaman rumah Soekarno. Mereka datang terlambat dengan suara lantang, penuh kecewa. S. Brata meminta
agar Bung Karno membacakan proklamasi sekali lagi. Mendengar teriakan itu, Bung Karno tidak sampai hati. Ia keluar dari kamarnya. Di depan lorong mikrofon, ia menjelaskan bahwa proklamasi hanya diucapkan satu kali dan berlaku selama-lamanya. Mendengar keterangan itu, Bratta merasa belum puas. Ia meminta agar Bung Karno memberi amanat singkat. Kali ini permintaannya dipenuhi. Selesai upacara itu, rakyat masih belum mau beranjak. Beberapa anggota barisan pelopor masih duduk bergerombol di depan kamar Bung Karno. Tidak lama setelah Bung Hatta pulang, datang 3 orang besar Jepang. Kemudian terjadi dialog antara utusan Jepang dan Bung Karno. Utusan Jepang tersebut mengatakan, "Kami diutus oleh Gutsen KKK datang kemari untuk melarang Soekarno untuk mengucapkan proklamasi." "Proklamasi sudah selesai dibacakan," jawab Bung Karno dengan tenang. Utusan Jepang itu terkejut dan keheranan. Di sekeliling utusan Jepang itu, mata para pemuda yang masih berada di rumah Bung Karno melotot dan tangan mereka sudah diletakkan di atas golok masing-masing. Melihat kondisi seperti itu, orang Jepang itu segera pamit. Sementara itu, Latif Hendraningrat tercenung memikirkan kelalaiannya karena dicekam. Suasana tegang, ia lupa menelpon Soe Tarto dari PFN untuk mendokumentasikan peristiwa itu. Untung saja ada Franz Mendur dari IP Post yang plat film tinggal 3 lembar sehingga dari seluruh peristiwa bersejarah itu dokumentasinya hanya ada 3, yakni sewaktu Bung Karno membacakan teks proklamasi, pada saat pengibaran bendera, dan sebagian foto hadirin yang menyaksikan peristiwa itu. Peristiwa besar bersejarah yang telah mengubah jalan sejarah bangsa Indonesia itu berlangsung hanya 1 jam. Dengan penuh kehikmatan sekalipun sangat sederhana, peristiwa tersebut telah membawa perubahan luar biasa. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, gema lonceng kemerdekaan terdengar ke seluruh pelosok Nusantara dan menyebar ke seantero dunia. Para pemuda, mahasiswa, serta pegawai-pegawai bangsa Indonesia pada jabatan-jabatan yang penghubungan yang penting giat bekerja menyiarkan isi teks proklamasi itu ke seluruh pelosok negeri. Para wartawan Indonesia yang bekerja pada kantor berita Jepang Domei sekalipun telah disegel oleh pemerintah Jepang, mereka berusaha menyebarluaskan gema proklamasi itu ke seluruh dunia. Proklamasi kemerdekaan adalah simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Momen ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengusir penjajah dan mengambil kendali atas tanah airnya sendiri. Proklamasi ini mengajarkan nilai-nilai ketahanan, keberanian, dan semangat untuk melawan penindasan yang terus memperkuat identitas nasional Indonesia.